Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahrul Mauludin, NPM 101221134. Saya seorang mahasiswa yang Universitas Ilmu Digital. Di sini saya akan membuat tugas evaluasi akhir semester mata kuliah manajemen perubahan. Pertama-tama saya akan menjelaskan definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan yaitu proses terstruktur untuk mengelola perubahan dalam organisasi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Ada 3 struktur ya pentingnya manajemen perubahan. Yang pertama, menghadapi dinamika sosial, yang kedua meningkatkan daya saing, dan yang ketiga mendukung inovasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen perubahan. Yang pertama, meningkatkan efektivitas organisasi. Manajemen perubahan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran. Nomor 2, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan pasar. Manajemen perubahan membantu organisasi menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan pasar yang telah berubah. Dan yang nomor 3, menciptakan budaya organisasi yang adaptif. Manajemen perubahan bertujuan untuk menciptakan budaya organisasi yang adaptif dan mampu berubah sesuai dengan kebutuhan. Yang terakhir, mengurangi resistensi terhadap perubahan. Itu manajemen perubahan membantu mengurangi resistensi terhadap perubahan dengan melibatkan karyawan dan stakeholder. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dasar manajemen perubahan. Komunikasi yang transparan. Komunikasi yang terbuka, jujur, dan transparan sangat penting dalam manajemen perubahan. Ini membantu membangun kepercayaan dan memastikan bahwa semua pihak memahami tujuan dan sasaran perubahan. Yang kedua, partisipasi aktif dari semua pihak. Partisipasi aktif dari semua pihak yang terkait sangat penting dalam manajemen perubahan. Ini membantu memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung perubahan. Yang ketiga, fokus pada dampak jangka panjang. Manajemen perubahan jangan hanya berfokus pada jangka pendek, tapi juga harus berfokus pada jangka panjang. Ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan memiliki dampak positif yang berkelanjutan. Yang terakhir, adaptasi terhadap kebutuhan organisasi. Manajemen perubahan harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan organisasi yang terus berubah. Ini membantu memastikan bahwa perubahan yang dilakukan telah relevan dan efisien. Ada juga faktor pendorong perubahan. Yang pertama, perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat memicu perubahan dalam organisasi, seperti penggunaan teknologi informasi, otomatisasi proses, dan pengembangan produk baru. Yang kedua, globalisasi. Globalisasi dapat memicu perubahan dalam organisasi, seperti perluasan pasar, peningkatan kompetisi, dan perubahan dalam kebijakan pemerintah. Yang ketiga, perubahan regulasi. Perubahan regulasi dapat memicu perubahan dalam organisasi, seperti perubahan dalam hukum, peraturan, dan standar industri. Yang keempat, tekanan pasar dan kompetisi. Tekanan pasar dan kompetisi dapat memicu perubahan dalam organisasi, seperti peningkatan kualitas produk, penurunan harga, dan pengembangan strategi pemasaran. Yang terakhir, kebutuhan peningkatan efisiensi. Kebutuhan peningkatan efisiensi dapat memicu perubahan dalam organisasi seperti pengurangan biaya, peningkatan produktivitas, dan pengembangan proses yang lebih efektif. Ada juga beberapa proses manajemen perubahan. Yang pertama, identifikasi kebutuhan perubahan. Seperti mengidentifikasi kebutuhan perubahan dalam organisasi, menganalisis kelemahan, menganalisis peluang, ancaman, dan mengembangkan visi misi dalam perubahan. Yang kedua, perencanaan strategi perubahan. Mengembangkan strategi perubahan yang jelas dan terukur, mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan, mengembangkan rencana aksi dan jadwal implementasi.
Yang ketiga, implementasi perubahan. Melaksanakan rencana aksi perubahan seperti mengelola resistensi dan ketidakpastian, mengembangkan kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat ada evaluasi dan penyesuaian. Mengenai evaluasi dan penyesuaian, yaitu hasil dari perubahan akan jika ada yang berhasil dan juga ada yang gagal, dapat mengembangkan rencana penyesuaian dan memperbaikinya. Dan ada juga beberapa manajemen perubahan menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Lewin Change. Model ini dikembangkan oleh Lewin Change, seorang psikolog dan ahli manajemen perubahan. Model ini terdiri dari 3 tahap, yaitu unfreeze, change, dan refresh. Yang pertama yaitu unfreeze atau membuka pola lama. Tahap ini bertujuan untuk mempersiapkan organisasi untuk perubahan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini diantaranya mengidentifikasi, menganalisis, mengembangkan visi misi, mengkomunikasikan perubahan. Yang kedua ada change atau melakukan perubahan. Tahap ini bertujuan untuk melaksanakan perubahan yang telah direncanakan. Aktivitas yang dilakukan dalam tahap ini diantaranya yaitu mengembangkan rencana, mengalokasikan sumber daya, melakukan perubahan, mengelola resintensi dan ketidakpastian. Yang ketiga repressing itu membentuk sebuah kebiasaan baru. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa perubahan yang telah dilaksanakan menjadi kebiasaan baru dalam organisasi. Dan ada juga step model Kotter. Model ini dikembangkan oleh John Kotter, seorang ahli manajemen perubahan. Model ini terdiri dari 8 tahap yang harus diikuti untuk mengelola perubahan dengan efektif. Di antaranya membangun urgensi, membentuk koalisi yang kuat, membuat visi perubahan, mengkomunikasikan visi, memberdayakan tindakan luas, mencapai kemenangan jangka pendek, mengkonsolidasi perubahan, dan yang terakhir membentuk budaya baru. Yang pertama yaitu membangun urgensi. Tapi ini bertujuan untuk membangun kesadaran akan kebutuhan perubahan dan menciptakan rasa urgensi untuk melakukan perubahan. Yang kedua, membentuk koalisi yang kuat. Tahap ini bertujuan untuk membentuk tim yang kuat dan berdedikasikan untuk mengelola perubahan. Yang ketiga, membuat visi perubahan. Tahap ini bertujuan untuk mengembangkan visi yang jelas dan terukur untuk perubahan. Dan selanjutnya yaitu mengkomunikasikan visi. Tapi ini bertujuan untuk mengkomunikasikan visi perubahan kepada seluruh organisasi. Yang kelima, memberdayakan tindakan luas. Bertujuan untuk memberdayakan tindakan luas untuk mengelola perubahan. Ada beberapa aktivitas dilakukan dalam tahap ini. Yang pertama, mengembangkan rencana aksi yang jelas terukur, mengalokasikan sumber daya, mengelola representasi dan ketidakpastian. Yang selanjutnya, mencapai kemenangan jangka pendek. Tahap ini bertujuan untuk kemenangan jangka pendek untuk mempertahankan momentum perubahan. Yang kedua, mengkonsolidasikan perubahan. Bertujuan untuk mengkonsolidasikan perubahan yang telah dilakukan, mengembangkan rencana untuk mengkonsolidasikan perubahan, melokasikan sumber daya. Dan yang terakhir, membentuk budaya baru. Tahap ini bertujuan untuk membentuk budaya yang sudah didukung sebelumnya yang akan membuat sebuah perubahan dalam organisasi tersebut. Dan ada juga tantangan dalam manajemen perubahan. Yang pertama ya resistensi dari karyawan.
Karyawan mungkin merasa tidak nyaman dengan perubahan dan dapat menolak atau resistensi terhadap perubahan. Yang kedua, komunikasinya kurang efektif. Komunikasi kurang efektif dapat menyebabkan kesalahpahaman dan kekhawatiran di kalangan karyawan. Yang ketiga, sumber daya yang terbatas. Keterbatasan sumber daya dapat menghambat proses perubahan dan membuat lebih sulit untuk mencapai tujuan. Yang keempat, ketidakpastian dalam risiko. Perubahan dapat membawa ketidakpastian dan risiko, baik bagi organisasi maupun bagi karyawan. Yang kelima, kurangnya dukungan dari manajemen puncak. Kurangnya dukungan dari manajemen puncak dapat membuat proses perubahan lebih sulit dan kurang efektif. Terdapat juga tantangan mengatasi tantangan. Terdapat juga strategi mengatasi tantangan. Melibatkan yang pertama ada juga strategi mengatasi tantangan. Terdapat 5 poin yang akan dijelaskan. Yang pertama, melibatkan semua pemangku kepentingan. Melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk karyawan, manajemen, dan stakeholder lainnya, dalam proses perubahan untuk memastikan bahwa semua pihak memahami dan mendukung perubahan. Yang kedua, pelatihan dan pengembangan karyawan. Menyediakan pelatihan dan pengembangan karyawan untuk membantu mereka menghadapi perubahan dan meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi tantangan baru. Yang ketiga, meningkatkan komunikasi internal. Meningkatkan komunikasi internal untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami perubahan dan bagaimana perubahan tersebut akan mempengaruhi mereka. Yang keempat, menyediakan sumber daya yang memadai. Menyediakan sumber daya yang memadai, termasuk anggaran teknologi dan sumber daya manusia untuk mendukung perubahan. Yang terakhir, monitoring dan evaluasi berkala. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa perubahan berjalan sesuai dengan rencana dan untuk mengidentifikasi area yang diperlukan untuk diperbaiki. Dan di sini saya membuat di kasus ya tentang sebuah perusahaan. Saya samarkan namanya menjadi XYZ. Terdapat masalah, solusi, dan hasil. Masalah di perusahaan tersebut yaitu ketergantungan pada sistem manual. Perusahaan tersebut masih menggunakan sistem manual untuk mengelola operasionalnya, seperti penggunaan kertas dan speaker headset. Hal ini spreadsheet, bukan speaker headset ya. Hal ini menyebabkan proses yang terlambat, tidak efisien, dan rentan terhadap kesalahan. Dan untuk solusinya yaitu perusahaan tersebut memutuskan untuk melakukan transformasi digital dengan mengimplementasikan teknologi digital pada karyawan dengan cara pelatihan, yaitu beberapanya yaitu implementasi sistem ERP. Perusahaan tersebut mengimplementasikan sistem ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengelola operasional dengan pengelolaan inventory, pengiriman produk, dan pengelolaan keuangan dengan sistem digital. Dan hasilnya yaitu setelah melakukan transformasi tersebut, perusahaan tersebut mencapai beberapa hasil yang signifikan. Di antaranya peningkatan efisiensi, peningkatan kepuasan pelanggan, dan peningkatan pendapatan. Dan yang terakhir yaitu penutupan. Manajemen perubahan adalah kunci keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan di era modern. Dengan strategi yang tepat, resistensi dapat diatasi dan mencapai tujuan organisasi tercapai. Sekian video yang bisa saya buat. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.